Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Baik, supaya belajar kita hari ini lebih lancar, lebih berkah, yuk kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, anak-anak, alhamdulillah ya sudah kita berdoa. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Mau belajar coding. Wow, sudah hebat nih ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang, boleh di itu dulu ya, di shutdown dulu aja. Materi kita kali ini yaitu membahas tentang produksi dan diseminasi konten digital. Ya. Di sini kelas 9 Banat, ada yang sudah pernah membuat konten? Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Konten apa saja, baik itu tentang pelajaran, ya, atau hal-hal yang lain, misalnya hanya seru-seruan atau semacamnya. Pernah? Pernah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang produksi dan diseminasi konten digital ya. Kalau membahas produksi berarti berkaitan erat dengan proses dari awal sampai akhir. Gimana caranya kalian membuat konten itu dari awal sampai akhir ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kita itu mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat konten yang baik. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan konten digital untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk pembelajaran, untuk promosi produk, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kalian akan melakukan diseminasi, ya. Apa itu diseminasi? Yaitu kalian menyebarkan hal-hal yang baik dan positif tentang konten kalian. Jadi, kan konten itu ada dua jenis ya, konten yang positif dan negatif. Kalian yang mana yang akan dibuat? Tentunya yang positif. Dan kalau itu positif, tentunya baik disebarluaskan kepada orang banyak. Caranya gimana? Kalian nanti lihat langkah-langkahnya. Jadi sudah paham ya tujuan kita belajar untuk apa? Mengetahui cara pembuatan konten yang baik, terus dan positif, terus ya, jadi nanti kalian akan membuat sebuah konten yang simple ya untuk penerapan produksi dan diseminasi konten digital kali ini. Kita simak dulu ya materinya. Yang pertama, manfaat dan dampak di era digital. Era digital membawa banyak manfaat bagi teknologi komunikasi seperti informasi yang lebih cepat, komunikasi yang dipercepat, kemudahan pekerjaan manusia, serta penghematan waktu dan biaya. Namun ada juga dampak negatifnya ya, diantaranya seperti pelanggaran haki. Apa itu haki? Haki singkatan apa? Ya, haki itu berkaitan dengan hak cipta. Iya, jadi ketika kalian membuat konten dan konten kalian itu komersil, maka ya kalau ada yang pakai konten kalian, kalian harus orang lain itu harus membayar royalti kepada kita, atau kita bisa menjualnya gitu dengan adanya hak cipta tersebut. Kemudian dampak pola pikir anak-anak dan remaja yang kurang kritis, karena platform digital Google, ChatGPT sudah menyebar luas, sehingga untuk berpikir kritis anak-anak itu jauh menurun ya. Nah, tapi kalau kalian bisa lebih bijak dalam memanfaatkan, itu sesungguhnya sangat membantu, ya kan? Sangat membantu dalam proses pembelajaran, gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk mensiasatinya. Apakah dengan teknologi kita menjadi terlena, ataukah kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang bijak, gitu. Kemudian, serta penurunan moralitas ya. Adanya teknologi zaman sekarang, di samping membawa dampak yang baik, juga ada dampak buruknya. Kasus-kasus yang ada seperti sabotase data,
gitu ya. Kemudian pencurian data, kemudian banyak hal lagi kriminal yang lainnya, yang mana ini berkaitan dengan teknologi. Tentunya sebagai seorang pelajar, kita harus paham mana yang baik, mana yang buruk. Oke, kita lanjut. Produksi konten digital, dasar komunikasi, ya. Kita lihat di sini, konten digital ya, ada 3 aspek yang harus dipahami. Yang pertama, komunikator. Siapa itu komunikator? Dia adalah pengirim pesan. Jadi, kita sebagai seorang konten kreator mau mengirim pesan apa? Pesannya apakah ajakan sosial? Pesannya apakah orang lain suruh membeli produk kita? Atau seperti apa gitu ya. Kemudian pesannya apa di sini ya? Mau hal apa yang disampaikan? Apakah tentang promosi produk, tentang kesehatan, pendidikan, dan lain halnya? Kemudian medianya, saluran penyampaian pesannya. Kalian mau memakai media apa? Media online atau offline? Cetak atau digital? Kalian bebas memilih. Yang penting sebagai konten kreator, kalian harus memahami 3 konsep ini ya. Komunikan adalah penerima pesan, ya. Kemudian di sini ada yang namanya efek timbal balik atau respon dari pesan. Ketika kita menyampaikan pesan kepada media, pasti ada yang namanya respon timbal balik. Contohnya, kalau kita memasang iklan promosi, pasti orang lain juga akan bertanya, Kak, berapa harganya? Kak, ukurannya berapa? Gitu kan ya, suka ada ya. Nah, itu adalah proses timbal balik atau feedback dari komunikator ya, dari dari yang menerima pesan kepada komunikator. Lanjut. Jenis dan strategi konten digital. Ada 6 jenis konten media digital. Yang pertama berbentuk teks, suara, visual, video, game interaktif, dan konten berbasis kecerdasan artifisial. Nah, kita akan mempelajari semuanya, dan kalian pun insya Allah sepertinya sudah tidak ketinggalan zaman ya dengan informasi semacam ini. Strategi penyusunan pesan meliputi penentuan tujuan. Nah, jadi cara yang pertama, kamu tentukan dulu tujuannya. Ya, untuk apa konten ini? Kemudian target audiens. Siapa targetnya? Ibu-ibu, remaja, ya, orang dewasa, anak kecil, atau sebagainya, laki-laki atau perempuan targetnya. Kemudian penulisan gaya bercerita. Kalau target kita anak muda, berarti bahasa yang digunakan juga ya mengikuti anak muda, ya. Kemudian fokus inti pesan. Nah, dalam fokus inti pesan itu audiens disuruh ngapain? Apakah hanya mengenali produk atau disuruh membeli? Gitu. Jadi harus jelas. Kemudian nilai emosional itu berkaitan dengan perasaan. Wah, rasanya bahagia sekali ya menggunakan baju ini misalnya ya, kontennya tentang baju. Ya, rasanya nyaman, lembut, menambah keharmonisan. Nah, itu ada yang namanya nilai emosional. Kemudian manfaat isi pesan. Kamu sampaikan manfaatnya apa saja, ya, manfaat produknya apa saja, serta visual yang menarik dan relevan. Nih, terutama ya, visual yang menarik dan relevan. Jadi, visual itu berkaitan dengan tampilan. Bagaimana kalian mengemas sebuah konten supaya menarik minat pelanggan, minat para audiens terhadap konten kita. Kemudian penggunaan tagar dan tautan. Nah, kalau kita menggunakan Instagram, TikTok dan sebagainya, ya, YouTube, jangan lupa untuk memberikan tanda tagar. Apa fungsinya? Supaya pengguna ketika mengetik keyword itu bisa konten kita bisa langsung direkomendasikan kepada yang mencari konten tersebut ya. Contohnya kalau kita mengetik misalnya sepatu Adidas. Nah, maka konten kita itu kalau kita dikasih tagar ya, tanda pagar sepatu Adidas, maka konten kita akan muncul kepada orang yang mencari konten tersebut gitu. Jadi fungsinya tagar supaya konten kita itu dapat direkomendasikan untuk tampilan beranda mereka. Kemudian ada desain dan pengembangan konten efektif. Desain dan pengembangan konten penting untuk komunikasi yang efektif dan menarik. Ini melibatkan pemahaman target audiens dan tujuan komunikasi. Pesan harus sesuai kebutuhan dan harapan, menggunakan prinsip tata letak, jenis huruf, dan warna untuk pengalaman yang enak dipandang dan mudah dipahami. Strukturnya, cerita yang baik membangun hubungan emosional, membuat konten mudah diingat, dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Jadi yang namanya membuat konten itu tidak asal ya, harus ada trik-triknya begitu. Dan ini yang
bisa kalian lakukan dalam rangka membuat konten. Kemudian prinsip-prinsip tata letak. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Kelihatan nggak tulisannya? Nggak terlalu ya? Unity atau kesatuan ya, desain tampak harmonis. Contoh, kalau kita membuat konten, hurufnya apakah boleh belang bentong atau harus serasi? Jenis hurufnya serasi, misalnya judul hurufnya apa. Nah, jangan sampai judulnya apa, kemudian kontennya isinya hurufnya lain-lain. Nah, itu kurang serasi. Atau warnanya nabrak-nabrak, judulnya warna biru, kontennya warna kuning misalnya, kan tidak serasi. Bagaimana caranya supaya kesatuan itu terjalin di dalam kontennya? Contohnya kalian lihat di bagian inilah poster. Nah, menurut kalian poster ini sudah memiliki kesatuan belum? Ya, terlepas dari jadwal. Kalau tidak ada jadwalnya, sudah memiliki kesatuan belum? Contohnya jenis hurufnya dari atas sampai bawah, apakah ada sesuatu yang kurang pas gitu? Ya, warnanya misalnya, apakah ada yang nabrak gitu? Ya, jadi tergantung bagaimana kita bisa menciptakan model tersebut supaya menarik gitu ya. Maka salah satu ketentuannya menggunakan prinsip unity atau kesatuan. Kemudian prinsip keseimbangan, balance. Balance yang dimaksud adalah contoh layout tata letak yang ada di belakang, struktur organisasi, itu balance nggak menurut kalian? Balance itu tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak ada yang lebih banyak atau ada yang lebih sedikit. Balance tidak menurut kalian? Nah, itu salah satu daripada konten yang balance. Balance itu seimbang. Ya, kalau misalnya rada miring aja ke kiri, ya, maka dia tidak seimbang. Sama juga halnya dengan konten kita, baik berupa gambar ataupun video, maka gunakanlah unsur keseimbangan. Terus ada unsur kesebandingan atau proporsi, ya, ukuran yang tepat, ya, ukurannya harus tepat, proporsinya harus tepat. Kalau kita mau membuat postingan Instagram, berapa aturan mainnya di situ? Berapa pikselnya, gitu kan? Biasanya kalau Instagram itu 2000 piksel sampai 5000 piksel. Nah, itu ketentuannya. 2000 kali 2000, 3000 kali 3000. Nah, kalau YouTube berapa ketentuannya? Biasanya perbandingannya 16 banding 9. Biasanya bentuknya landscape gitu ya. Nah, kalau TikTok gimana ketentuannya? Ya sama ya, tapi bentuknya potret gitu ya. Nah, itu ketentuannya yang disebut dengan kesebandingan atau proporsi. Kemudian ada irama, ya, pola pengulangan unsur tata letak secara teratur untuk kesan menarik dan ya menarik lah, ya. Jadi iramanya seperti apa. Kemudian penekanan, fokusnya di mana, gitu ya. Kalau misalnya fokusnya ke produk, berarti yang lebih besar gambarnya produk. Fokusnya ke apalagi misalnya masalahnya, berarti kalian harus lebih banyak mengulik ke bidang masalahnya. Kemudian ada kontras, perbedaan mencolok antara unsur untuk menonjolkan elemen tertentu. Nah, di sebelah sini contoh, ada kayak gini, ini kontras nggak? Antara ini dengan ini kontras nggak? Nggak terlalu ya. Kenapa? Karena warnanya masih dibilang rada gelap gitu ya. Coba kalau warnanya misalnya putih dengan biru, kontras nggak? Kontras itu terlihat jelas perbedaannya. Nah, putih dengan biru ini kontras. Kenapa dibuat kontras? Karena putih ini fokusnya yang putih tuh. Sedangkan yang birunya adalah elemen pelengkapnya, begitu. Jadi ada aturan mainnya. Kemudian repetisi, yaitu pengulangan elemen desain, pengulangan. Bagaimana desain itu akan menarik? Tentunya ada repetisinya atau pengulangannya, ya. Seperti halnya kalau di struktur organisasi itu ada kotak-kotak yang diulang gitu ya. Kemudian apalagi ada simbol apa tuh? Watermark ya. Nah, itu juga diulang-ulang. Kemudian ada yang kayak gini, ini diulang ke sini. Kalau ini cuma satu doang, nyambung nggak kira-kira? Cuma satu biji doang nih ininya nih. Nggak nyambung, maka dia harus memiliki pengulangan supaya tampak harmonis begitu. Nah, itu ya. Sudah paham untuk prinsipnya? Ya. Kemudian alat produksi konten. Nah, tools yang digunakan untuk memproduksi konten ada banyak. Ya, ini yang Ibu contohkan itu hanya sebagian kecil saja. Bisa WordPress ya, kalau bidang teks dan blog. Desain grafis ada Photoshop, Illustrator,
Canva, kemudian pengeditan video ada Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci, ada juga CapCut ya. Kemudian pengeditan audio ada Audacity, ada Audition dan lain-lain ya. Animasi 3D ada Blender, Maya, After Effects. Kemudian tangkap layar ada Snapseed, ScreenPal, Sniping Tool dan lain-lain. Ya, jadi ini hanya beberapa tools yang Ibu tampilkan. Tools yang lain ada nggak Bu? Banyak. Silakan cari dan gali begitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau diseminasi tadi berkaitan dengan cara kalian menyebarkan konten kalian. Apakah lewat sosial media ya, atau platform YouTube ya, platform podcasting, Spotify, Apple dan lain-lain, situs web, email atau streaming gitu ya. Jadi diseminasi itu adalah cara kalian menyebarkan konten tersebut ya. Nah, sudah paham untuk kali ini materinya? Sudah ya. Kalau sudah kita berhitung dulu. Berhitung 1 sampai berapa ini, ada orang berapa orang? 14. Kalau dibagi 4 kelompok kayaknya kebanyakan ya. Terlalu sedikit orangnya. Coba kalau dibagi 3. 1 2. Oke. Sekarang berkumpul kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yuk. Berkumpul. Ayo. Kalian berkumpul, silakan mejanya dibuat kotak aja. Ya. Satu kelompok, satu Chromebook ya. Satu kelompok, satu Chromebook ya. Silakan berkumpul, boleh di kolom ya. Di meja aja kali ya supaya enak. Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? 3. Kelompok 1 ini. Wah, banyak ya. Ya udah nggak apa-apa. Silakan kalian buat salah satu konten digital ya, berbentuk bebas. Poster boleh ya, kemudian infografis boleh ya. Kemudian presentasi boleh, tapi durasinya hanya 10 menit ya. Durasinya hanya 10 menit, oke? Ya. Setelah kalian membuat infografis, kalian terangkan ya mana bagian judulnya apa, terus kontennya tentang apa, mengapa kalian memilih konten ini, ya. Paham untuk tugasnya? Ya, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Materinya apa, Bu? Bebas. Kalian boleh menggunakan materi IPA misalnya, IPS misalnya, matematika misalnya, bebas ya. Ibu boleh pakai template nggak? Ya, boleh, tapi ada editingnya. Diedit ya. Silakan, waktunya 10 menit. Bikinnya di Canva. Ya. Poster boleh, infografis boleh, presentasi juga boleh, tapi presentasi kalau presentasi terlalu banyak ya, Ibu sarankan poster atau infografis saja. Ya. Poster bebas, mata pelajaran apa saja ya. Boleh pakai template tapi diedit ya. Kalau sudah, nanti tampilkan atau kirim ke Ibu ya. Waktunya sudah berjalan 8 menit, silakan. Tinggal tersisa 8 menit. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Ya. Kalian bikinnya di Canva, Kak. Inspirasi ya, boleh sok. Ingat waktunya terus berjalan ya. Sekarang tinggal tersisa 7 menit.
Pilih aja salah satunya. Pertimbangkan aspek tadi, prinsip-prinsipnya, tata letak, ya, kontennya. Ya. Nah, boleh kalian sesuaikan warnanya ya. Menggunakan unsur balance, kontras, fokus, dan lain-lain. Waktunya 6 menit lagi. Yang sudah boleh dikirim ke Canva Ibu ya, ke akun Ibu. 4 menit lagi. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Wifi-nya. Tiga 30 detik lagi. Oke, waktu selesai. Silakan dikirim ya. Dikirim seadanya saja. Kalian selesainya sampai mana? Silakan dikirim. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Ibu tunjuk saja ya, langsung ya. Kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo maju sini. Silakan maju Kak. Sudah dikirim? Oh 2, iya maaf. Oh 1, maaf. Ya 1 dulu. Dikirim di akun Canva Ibu. Silakan maju ke depan. Ayo silakan kelompok 1. Sudah dikirim? Yang mana desainnya? Yang mana? Stop korup. Stop korup. Belum ada. Ini ya? Ya, silakan boleh dijelaskan. Itunya dibuka sayang. Ya, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil infografik yang sudah kami buat, yaitu tentang stop korupsi. Jadi di sini kami mendesain ini dengan apa ya? Ya, dengan seadanya aja, tapi insya Allah ini sangat apa ya? Mungkin masih ada yang kurang-kurang, ada yang belum jalan secara bagaimana, mungkin kontrasnya itu belum terlalu terlihat jelas, tetapi juga masih bisa seimbang. Jadi di sini kami membuat judulnya itu soal korupsi. Kami membuat judulnya berwarna putih karena supaya bisa terlihat jelas. Kita juga di sini warna orange dan untuk mempertegas elemen-elemen yang terlihat sama gitu dengan elemen. Ada pengulangannya. Tapi kalau kita kasih di sini warna hitam itu agak kelihatan nggak nyambung. Jadi gimana dimemutuskan untuk memilih warna putih orange. Oke. Dan di sini juga kami membuat apa ya, kayak sebuah
cuma di sebelah sini namanya poin-poin penting gitu tentang definisi korupsi, tentu apa saja dampak dari korupsi itu secara ringkas gitu. Karena kalau misalkan terlalu berjalan-jalan atau terlalu banyak poin-poinnya itu poster yang kita buat itu jadi kurang menarik. Jadi fokus utamanya ada gitu ya. Jadi fokusnya itu hanya ke inti dari pembahasan yang bakal kita bahas. Iya. Kemudian di sini juga kita ada elemennya itu kita buat kayak semacam di sini ada pencahayaannya supaya juga supaya kayak ada gimana ya nuansa yang cerah gitu dari poster ini. Kemudian di sini juga ada apa ya warnanya yang di sebelah bawah ini tapi buat warnanya itu agak gelap karena biar kalau misalkan di sini itu di sebelah atas itu kan ada cerah ya, kalau misalnya ininya mau kita warnai warna merah itu awalnya itu nggak nyambung dan juga awalnya itu terlalu mencolok gitu warnanya. Oke, cukup ya. Ya. Silakan ditutup. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 1 ya. Baik ya. Jadi sudah paham ya kenapa konten itu begitu penting mempertimbangkan aspek-aspek unsur-unsur yang kita butuhkan ya. Di antaranya masih ingat apa saja? Ada unsur apa saja? Ada unsur apa saja atau prinsip apa saja? Prinsip kesatuan ya. Kemudian prinsip keseimbangan. Yang berikutnya prinsip kesebandingan ya. Dan berikutnya prinsip irama, penekanan, kontras dan repetisi. Ya, seperti itu tadi kelompok 1 sudah cukup bagus ya untuk hasil karyanya karena waktunya sudah habis ya. Jadi nanti kelompok yang belum ya, proyeknya dilanjut di pertemuan berikutnya. Nah, supaya kita mengacu atau melihat pemahaman kalian, Ibu punya kuis ya. Silakan dibuka Google Chrome-nya lewat ponsel kalian ya. Di situ sudah Ibu sediakan. Kalian ketik kahoot.it. Ini tulisannya kayak gini, kahoot.it. Kahoot.it. Nah, kemudian masukkan kode PIN-nya di HP kalian. Nah, nanti di sini ada keterangannya siapa yang udah masuk. Ya, silakan. Ayo, siapa yang sudah masuk? Disambungin dulu di wifi-nya. Chromebook-nya di itu dulu biar sinyalnya lebih kuat. Yuk, kelompok mana nih yang sudah ini? Kelompok ya, kalian masuk namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Masukkan kode PIN-nya 124313. Oke. Ya, kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 3. Satu lagi kelompok 2. Kelompok 2? Ya, oke. Kok kelompoknya ada satunya ada 2? Ya, kelas dulu. Ya. Kelompok 1. Kelompok satunya banyak ya. Oke, satu lagi. Ayo. Ayo, waktunya terus berjalan nih. Ayo kelompok 2. Lah, kelompok 1. Oh iya, itu ada lagi tuh. Kelompok 2, ayo. Nah, ini kelompok 2 lama sekali nih. Ayo, sudah menunggu ini. Ayo. Nah, oke, kita start ya. Sudah mulai. Ayo, pertanyaan pertama. Fokus. Unsur komunikasi yang berperan sebagai penerima pesan adalah penerima pesan. Penerima pesan itu apa? Ya, jawabannya C, komunikan ya. Iya, soalnya di sini. Kalian jawabnya pakai tombol saja di situnya. Next ya.
Wah, masih 0 poinnya. Lanjut. Jenis konten digital adalah? Nih, ini pertanyaannya, ini pilihan jawabannya. Ayo. Waktunya 20 detik. Iya, jawabannya B ya. Tepuk tangan dulu dong. Kita lihat kelompok mana. Wih, kelompok 2 uhuy ya. Kelompok 2 uhuy mendominasi. Lanjut. Strategi penyusunan pesan. Ayo. Jawabannya C ya. Menyampaikan pesan yang efektif dan sesuai target audiens. Kita lihat perolehan poinnya. Wih, kelompok 2 bertahan. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Lanjut ya. Ayo, prinsip balance, keseimbangan. Ayo, seimbang yang mana? Ted. Jawabannya C ya. Kita lihat siapa yang benar. Wih, kelompok 3. Tentang kelompok 3. Lanjut. Contoh platform diseminasi konten video adalah? Nah, gampang nih. Video. Ayo. Waktunya? Oke, betul ya. YouTube dan TikTok. Siapa yang menjawab betul nih? Wis, kelompok imut bertahan. Lanjut, pertanyaan ke-6. Ya, timbal balik tuh yang kayak gimana? Jawabannya C ya. Kita lihat. Oh, B, maaf. Ternyata fokus ya. Iya, imut bertahan jadi juara pertama. Lanjut. Ayo, perangkat lunak desain grafis yang umum digunakan adalah? Ayo, gampang nih. Ya, tadi tools-toolsnya sudah dibahas ya. Ya, jawabannya A ya. Ya, kita lihat. Wih, kelompok imut luar biasa ini, Masya Allah. Masih bertahan dengan skornya. Dampak negatif era digital adalah? Wih, C, pelanggaran haki ya. Kita lihat, wah, tidak terkalahkan kelompok imut. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3 imut. Ya. Sosial media monitoring digunakan untuk monitoring. 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 Ayo. Jawabannya adalah C ya, melacak analitik dan efektif. Monitoring itu ya kamu melihat ininya apa namanya, kalau di Instagram namanya apa ya? Statistiknya ya. Iya gitu. Algoritmanya. Wih, kelompok cherry. Kelompok cherry. The last. Bertujuan untuk apa? Hashtag. Iya, jawabannya C. Tiga-tiganya jawabannya C. Kita next. Nah, oke. Kita lihat podiumnya. Kelompok 2, juara ketiga. Kelompok 3, juara 3. Dan juara kita, kelompok 1. Nah, luar biasa. Ini itu ya, ini juara berapa nggak tahu ini. Ya, iya ya. Claim reward ya, rewardnya apa sih? Ya nggak tahu. Next game. Rewardnya next game ya. Oke, ya seperti itu ya. Sudah paham tentang materinya?
Ya, insya Allah sudah paham ya. Silakan nanti yang proyeknya belum ya, kalian selesaikan di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan baca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.